sudut antara dua vektor. Nah, kemudian ada rumus lain yang sering dipertanyakan di soal-soal UTBK dan UN, yaitu masalah penjumlahan dan pengurangan pada sudut antara dua vektor. Oke, rumusnya antara lain panjang vektor A ditambah panjang vektor B kuadrat adalah panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A panjang vektor B kosinus theta. Nah, rumus ini berasal dari aturan kosinus yang sudah kita pelajari sebelumnya di matematika wajib. Nah, apabila di sini tambah, maka di sini tambah. Kalau di sini kurang, maka di sini kurang. Seperti itu. Nah, oke, sekarang semuanya membuka buku panduannya. Kita masuk ke contoh soal yang di halaman 29 nomor 2. Oke. Di nomor 2 itu diketahui bahwa vektor A adalah 2, 1, 1. Kemudian vektor B adalah 1, X, 2. Kemudian diketahui tetanya adalah 60. Pertanyaannya, berapakah X-nya? Seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang sudah saya jelasin di atas, bahwasanya A dot B adalah panjang A kali panjang B kosinus theta. A dot B seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu langsung dikalikan 2 dikali 1 yaitu 2 tambah 1 dikali X yaitu X ditambah 1 dikali 2 yaitu 2 sama dengan, nah panjang vektor A, ini panjang vektor A sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu adalah akar setiap elemen dari A, yaitu 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Kemudian dikali lagi dengan vektor B panjangnya, yaitu kuadrat setiap elemennya 1 kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kemudian dikali dengan kosinus theta, yaitu kosinus 60 derajat. Oke. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan 2 tambah 2 ditambah X adalah 4 ditambah X. Kemudian di sini jadinya adalah 4 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah akar 6. Kemudian di sini adalah akar 2 kuadrat tambah 1 yaitu 5 ditambah X kuadrat. Kemudian dikali kosinus 60 yaitu setengah. Kemudian kita lakukan kali silang, mari dapatlah 8 ditambah 2X sama dengan akar 6 dikali 5 ditambah X kuadrat. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian karena ini ada akar ya, jadi lebih gampangnya kalau kanan kirinya ini kita kuadratkan deh, supaya hilang akar yang di sebelah kiri, sehingga diperoleh hasil pengkuadratannya adalah 64 ditambah 32X ditambah 4X kuadrat. Hasil pengkuadratan dari ini, kemudian ini dikuadratkan maka akarnya hilang, tinggal 6 dikali 5 30 ditambah 6 dikali X kuadrat 6X kuadrat. Oke, kemudian kita susun yang rapi menjadi persamaan kuadrat. 6X kuadrat dikurang 4X kuadrat adalah 2X kuadrat. Kemudian 32X dipindah ke kanan jadi minus 32X. Kemudian 64 dipindah ke kanan menjadi 30 kurang 64 jadinya minus 34. Iya, sama dengan 0. Supaya memudahkan kita untuk memfaktorkan, maka ini kita bagi 2 semuanya. Jadi berapa? Jadi X kuadrat dikurang 16X dikurang 17 sama dengan 0. Maka gampanglah kita untuk memfaktorkan. Jadinya di sini, yuk, berapa kali berapa minus 17 dijumlahin minus 16? Yuk. Iya, maka jawabannya adalah
dan minus 17. Sehingga di sini diperoleh X sama dengan 1, di sini diperoleh X sama dengan 17. Sorry, di sini minus 1 maksud saya. Minus 1 dan 17. Oke, kita lihat di option minus 1 dan 17. Optionnya adalah B. Oke. Nah, untuk contoh yang berikutnya, kita akan masuk ke halaman 29 nomor 1. Kita masuk ke halaman 29 nomor 1. Ini masih berkaitan dengan contoh soal sudut antara dua vektor. Oke. Di soal tersebut diketahui bahwa panjang vektor A, ya, panjang vektor A itu adalah 3, panjang vektor B itu adalah 2, kemudian panjang vektor A ditambah vektor B adalah akar 7. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah panjang 2 kali vektor A dikurang setengah kali vektor B? Ini pertanyaannya. Oke. Nah, dari rumus yang udah saya tuliskan tadi, bahwa yang di sini kita peroleh bahwa rumusnya ini yang ini. Kita pakai rumus yang ini ya. Dia bilang bahwa panjang vektor A tambah B kuadrat adalah panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 panjang vektor A vektor B kali kosinus theta. Nah, rumus ini kita kopas dulu ya kemari. Oke, saya tuliskan dulu. Panjang vektor A tambah vektor B kuadrat adalah panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat tambah 2 panjang A panjang B kosinus theta. Ini rumus yang sudah kita copy paste. Nah, diketahui di soal panjang A tambah B adalah akar 7. Maka kalau dikuadratin akar 7-nya, iya, hilang akarnya ya, tinggal 7 saja. Kemudian kita kuadratin, 3 kuadrat adalah 9. Kemudian B-nya dikuadratin adalah 4. Ditambah 2 kali panjang A itu 3. Kemudian panjang B itu 2. Kosinus theta belum diketahui. Sehingga 9 tambah 4, 13, pindah ke kiri jadi minus 13. Jadinya minus 6 di sini. Kemudian 2 kali 3 kali 2 adalah 12 kosinus theta. Maka kita dapat kosinus theta-nya adalah minus 6 per 12, yaitu minus setengah. Belum selesai karena yang dicari adalah yang ini. Oke. Nah, kemudian kita akan cari di sini panjang 2 vektor A dikurangi setengah vektor B. Itu bagaimana caranya? Nah, perhatikan. Berdasarkan rumus yang seperti ini di atas, maka ini dianggaplah si A-nya, ini dianggaplah si B seperti yang ini. Sehingga terbentuklah rumus, yaitu panjang 2 vektor A kuadrat ditambah panjang setengah B kuadrat dikurang 2 kali panjang 2A, kemudian panjang setengah B, kemudian kosinus theta. Oke. Ada rumus yang perlu kalian pahami di sini, bahwa panjang N dikali vektor A itu sama dengan N dikali panjang vektor A. Nah, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang. Hehehe. Oke. Nah, panjang N dikali A adalah N dikali panjang A. Jadi N-nya boleh keluar dari panjang itu. Nah, jadi ini 2-nya keluar dari panjangnya. Berarti 2-nya dikuadratin juga. Jadinya 4 dikali panjang A kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah setengahnya keluar dari panjang, jadinya dikuadratin juga. Jadi 1/4 panjang B kuadrat. Kemudian dikurang 2, 2-nya keluar dari panjang, kemudian setengahnya keluar dari panjang, yaitu seperti ini. Panjang A, panjang B,
kosinus theta. Nah, terakhir bisa diketahui semua kan? Panjang A ada di atas, panjang B ada di atas. Oke, jadinya berapa? 4 dikali panjang A kuadrat adalah 9. Kemudian ditambah 1/4 dikali panjang B kuadrat, 4 dikurang, ini habis ya. Jadi 2 dikali panjang A adalah 3, panjang B adalah 2. Kemudian dikali kosinus theta sudah kita dapat di sini tadi adalah -setengah. Oke, jadi berapa ini? 9 kali 4 36 ditambah ini habis 1. Kemudian ini min kali min jadi positif, 2 nya habis, 2 kali 3 jadi 6. Sehingga jawabannya adalah 43. Itu kalau ini kuadrat. Kalau nggak pakai kuadrat, jadi panjang 2A kurang setengah B aja. Kalau tadi ada kuadratnya kan, kalau nggak pakai kuadrat maka diakarkan. Jadi jawabannya adalah akar 43. Kalau kita lihat di option, jawabannya adalah B. Seperti itu. Bagaimana? Paham ya? Oke. Kemudian yang kita masuki yang berikutnya, yaitu yang kelima, yang terakhir dari bab vektor, yaitu subbab yang kelima, yaitu tentang proyeksi vektor. Proyeksi vektor atau disebut juga dengan bayangan vektor. Nah, bagaimana kasusnya? Kasusnya sama seperti sudut antara dua vektor tadi, yaitu jika ada sebuah vektor berpotongan dengan vektor lain seperti ini. Jadi ini vektor A-nya, ini ada vektor B. Vektor A dan vektor B berpotongan, kemudian dan ada bayangan dari A ke B, yaitu bayangan tegak lurus. Yang namanya proyeksi itu bayangannya harus tegak lurus ya, Dik. Nah, seperti ini. Nah, jadi bayangannya itu adalah dari sini kemari. Ini adalah vektor C. Di mana vektor C adalah proyeksi, di mana vektor C adalah proyeksi vektor A ke vektor B. Nah, pertanyaan yang sering dibahas di soal adalah yang pertama itu adalah tentang proyeksi vektor ortogonal. Apa maksudnya? Proyeksi vektor ortogonal adalah karena dia tegak lurus maka disebut ortogonal, deh. Nah, kemudian vektor itu ya vektor si C. Nah, jadi kita mau cari itu vektor C itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi rumusnya adalah vektor C adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Ini rumusnya. Kemudian yang satu lagi yaitu adalah proyeksi skalar ortogonal. Oke, apa bedanya proyeksi skalar? Apa bedanya proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal? Kalau proyeksi vektor ortogonal yang dicari adalah vektornya. Kalau proyeksi skalar ortogonal yang dicari adalah panjang vektornya. Maka simbolnya juga berbeda, Dek, yaitu panjang vektor C adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Jadi rumusnya ada 2. Oke? Kita masuk ke contoh soalnya. Itu ada di halaman 30 pada nomor 4. Oke. Silakan dibuka buku panduannya halaman 30 nomor 4. Di soal itu diketahui vektor A adalah 3, 1, min 5.
Kemudian vektor B adalah min 1, 2, dan min 2. Pertanyaannya, jika C adalah proyeksi A pada B, maka vektor C itu apa? Nah, gitu. Berdasarkan rumus yang tadi di sini, yang di sini tadi, yang sudah kita pelajari tadi. Nah, proyeksinya adalah vektor C. Jadi, vektor C adalah, ini rumusnya bilang A dot B per panjang B kuadrat kali B. Kita pakai yang ini karena yang ditanya adalah vektornya. Oke, jadi kita dotkan dulu A dot B, yaitu 3 kali min 1 minus 3, kemudian ditambah 1 kali 2, 2, kemudian ditambah min 5 kali min 2, 10, per, kemudian di sini dibilangnya adalah akar B kuadrat, berarti akar dari setiap elemen B kuadratkan, yaitu min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah minus 2 kuadrat dikuadratkan, baru dikali vektor B, yaitu min 1, 2, min 2. Oke, nah jadi dapatnya 10 tambah 2, 12 kurang 3 adalah 9 per 1 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat. Berarti ini 4, ini 4, ini 1, 9. Kuadrat sama akarnya mati, jadi tinggal 9 aja deh, yaitu min 1, 2, min 2. Ya udah, 9 dibagi 9 kan 1. Ya udah, dia sendiri. Berarti dapatnya balik lagi ke awal. Sehingga kita lihat di option ya, dalam bentuk matriks vektor satuan, yaitu jadinya minus I tambah ini minus tambah 2J, di sini minus 2K. Oke, kalau kita lihat di option, jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu di halaman 30 juga, di nomor 6D. Ini yang terakhir. Oke, di nomor 6 itu diketahui bahwa vektor A adalah 1, 2, kemudian minus akar 3 elemennya. Kemudian vektor B diketahui elemennya adalah 3, P, dan akar 3. Kemudian jika C adalah proyeksi A pada B, maka diketahui panjang C adalah 1. Berapakah nilai P? Pertanyaannya adalah P itu berapa? Ini yang diketahui di soal. Oke. Nah, karena diketahui adalah panjang proyeksi, maka kita menggunakan rumus proyeksi skalar ortogonal yang memuat panjang proyeksi vektor. Nah, jadi rumusnya di situ adalah panjang vektor C adalah A dot B per panjang B. Ya udah, kita masukkan. Panjang C-nya diketahui di soal adalah 1. Kemudian A dot B kita cari, 1 kali 3, 3 tambah 2 dikali P, 2P tambah min akar 3 kali akar 3, yaitu min 3 per panjang B. Kita kuadratkan seluruh elemennya, yaitu 3 kuadrat ditambah P kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Oke, ini jadinya kita kali silang aja ya. Jadinya akar, karena ini dikali 1, jadi ini sendiri, yaitu 9 tambah 9. Ya kan? Ini 9 tambah 3, berarti 12 ditambah P kuadrat sama dengan, ini 3-nya mati, tinggal 2P. Ya, seperti yang tadi deh. Untuk memudahkan dalam perhitungan, lebih bagus kita kuadratkan kanan kirinya supaya akarnya hilang. Oke, jadi karena ini kuadrat dengan akar hilang, tinggal jadi 12 tambah P kuadrat sama dengan 4P kuadrat. Oke, kita pindahkan 3P kuadrat sama dengan 12. Kemudian P kuadrat bagikan 12 per 3, berarti P kuadrat adalah 4. Oke, maka P adalah plus minus 2, yaitu diakarkan 4-nya. Oke, di option adanya 2, yaitu B. Oke, sekian dari saya pembelajaran tentang vektor. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh japri ke saya. Setelah ini saya akan kasih quiz buat kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.